Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1251. Ice Demon mengangkat tongkat putih besar, memperbesarnya terus-menerus, dan langsung berubah menjadi tongkat besar dengan panjang 100 meter, menyapu dengan energi yang menakutkan. Keempat master pembentuk Dao terkejut ketika mereka melihat pedang ruang angkasa hitam menebas ke arah mereka. Mereka bisa merasakan bahwa belati hitam ini sangat berbahaya. Di saat yang sama, serangan Ice Demon juga membuat keempat master Dao Saping ini merasakan tekanan. Karena Iblis Es juga memiliki kekuatan tempur alam pembentuk Dao. Oleh karena itu, di bawah serangan Space Blade dan Ice Demon, empat penguasa Dao Saping Realm terpaksa mundur selangkah. Poin kuncinya adalah bahwa kecelakaan itu datang terlalu tiba-tiba, ketika keempat master pembentuk Dao ini bersiap dengan sepenuh hati untuk menangkap sumber kaisar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Yunfei tiba-tiba mengambil tindakan untuk menghentikan mereka. Beberapa master Tao yang relatif dekat ditendang oleh Iblis Es dan berteriak. Master tingkat Dao lainnya yang bergegas juga terkejut dan berhenti satu demi satu. Aku melindungimu untuk pergi. Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke gadis kecil itu, dan kemudian secara langsung melepaskan energi ruang angkasa dan hukum ruang angkasanya sendiri, yang berdampak pada ruang kecil tempat gadis kecil itu berada, untuk melawan bendera terlarang udara itu. Pada saat ini, gadis kecil itu dianiaya dan ketakutan, berdiri di sana dengan gemetar, wajahnya menjadi pucat, dan dia terlihat sangat tidak berdaya. Dia tidak mengerti mengapa manusia-manusia ini terus datang untuk menangkapnya, sebelumnya seperti ini, dan sekarang masih seperti ini. Benar-benar, setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, gadis kecil itu merasa segar kembali. Itu benar, kamu pergi. Petik 2, kata Ye Yunfei. Paman, kamu orang yang baik. Gadis kecil itu mengetahui bahwa Ye Yunfei benar-benar melindunginya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan terima kasih, dengan senyuman di wajahnya, seolah merasa terhibur. Kamu pergi. Jika Anda tidak pergi, bukan hanya Anda, tetapi saya juga tidak bisa pergi. Petik 2, desak Ye Yunfei. Oke, Paman, aku mendengarkanmu, ayo pergi sekarang. Gadis kecil itu mengangguk, dan tubuhnya menjadi semakin ilusi, terus beriak seperti gelombang air. Kamu Yunfei, apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, keempat master Dao Saping bergegas lagi. Lu Wutian menatap Ye Yunfei dengan marah, dan dengan tegas menegurnya. Tiga master Tao lainnya juga sangat marah, menatap Ye Yunfei dengan niat membunuh. Bukankah sudah jelas apa yang ingin aku lakukan? Asal muasal Chang Huang bukan milikmu, jadi aku tidak bisa merebutnya. Petik 2, Ye Yunfei mencibir. Dubbing, sama-sama, kata Ye Yunfei. Oke, setan es itu mengangguk, melambaikan tongkat putih besar di tangannya seperti kincir angin, dan menyerang empat penguasa alam Tao. Pengadilan kematian, keempat master pembentuk jalan semuanya meraung dengan marah, dan bersama-sama mereka menggunakan semua jenis gerakan besar pengetahuan untuk menyerang Ice Demon. Ice Demon bertarung 4 lawan 1, tidak dapat bertahan untuk sementara waktu, dan terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Paman, apakah kamu ingin menangkapku juga? Pada saat ini, tubuh gadis kecil itu sangat ilusi sehingga hanya ada sosok samar yang tersisa setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Dia tidak bisa menahan keterkejutan dan bertanya. Aku berbohong kepada mereka, kamu pergi. Ye Yunfei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan mendesak lagi. Jadi begitu, gadis kecil itu tersenyum lagi, lalu menghilang dalam sekejap. Tidak, baik, Chang Huang Yuan telah pergi. Petik 2, saat ini, Tai Si Pang dan Master Huang Shi terkejut dan berteriak. Tidak, keempat master pembentuk Dao, dan semua master Dao lainnya sangat tidak rela. Sulit menemukan sumber Kaisar Chang, tapi tak disangka, dia kabur seperti ini. Sumber Kaisar ketakutan kali ini, dan akan jauh lebih sulit bagi kita untuk menghadapinya. Grandmaster Pang menghentakkan kakinya dengan marah. Ye Yunfei, ini semua karena kamu. Jika bukan karena Anda memblokir saya akan menangkap asal-usul Kaisar sejak lama. Petik 2, Lu Wutian menatap Ye Yunfei dengan niat membunuh tanpa akhir. Tidak cukup sukses, lebih dari kegagalan. Nyonya Istana Bulan juga menatap Ye Yunfei dengan mata dingin. Nak,
kamu telah mengambil sumber asli Kaisar Chang Huang. Jika kamu tidak menghancurkan tubuhmu menjadi ribuan bagian, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Pria tua berbaju hitam menatap Ye Yunfei dan berkata dengan gigi terkatup. Aku akan memasukkan tubuh jiwamu ke dalam lampu minyak khusus, membakar tubuh jiwamu selama beberapa dekade, dan membiarkanmu merasakan perasaan tidak bisa bertahan dan tidak bisa mati. Pria tua pendek dan gemuk itu memandang Ye Yunfei dengan kebencian yang luar biasa. Oh, Anda diizinkan merampok Kaisar Chang, tetapi saya tidak diizinkan merampok asal-usul Kaisar Chang milik keluargamu. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Semut tidak memenuhi syarat untuk berdebat dengan kita. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Kalian berdua punya nyali untuk menuduh Ye Yunfei. Baru saja ketika Kaisar Chang Yuan muncul, kalian berdua tidak hanya tidak melindunginya, tetapi juga ingin menangkapnya. Apakah kalian layak menjadi leluhur dunia kita? Dulu, untuk melindungi keselamatan asal-usul Kaisar Chang, ada banyak orang yang bersemangat di dunia kita yang melemparkan kepala mereka, memercikkan darah mereka, dan mengorbankan hidup mereka. Dan kalian berdua lebih rendah dari binatang. Petik 2. Pada saat ini, lelaki tua berbaju abu-abu itu tiba-tiba menunjuk ke arah Lu Wutian dan Nyonya Istana Bulan, dan mengutuk dengan marah. Orang tua, apa yang kamu tahu? Aku bermaksud untuk mengambil kembali sumber Kaisar Chang Huang dan melakukan perlindungan yang ketat. Ekspresi Lu Wutian menjadi gelap, dan dia berkata, haha, apakah Anda percaya kata-kata Anda sendiri? Petik 2. Pria tua berpakaian abu-abu itu tersenyum marah. Wajah Lu Wutian sangat suram, dan dia tidak berbicara lagi. Berhenti bicara omong kosong, kalian bertiga akan mati. Tangan kanan lelaki tua pendek dan gemuk itu tiba-tiba terulur, memperbesar dan memperkecil, dan meraih Ye Yunfei. Dabing, kamu berlindung, kita akan pergi, kata Ye Yunfei. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei menebas dengan kedua tangan, dan segera menebas lebih dari 100 bilah ruang hitam dan samar, dan menebas ke arah pria tua pendek dan gemuk itu. Bergemuruh, Ice Demon juga meledak dengan seluruh kekuatannya, melepaskan hukum es dan salju yang mengepul dari tubuhnya, menyebabkan suhu di ruang ini anjlok, arus dingin menderu, dan hujan es lebat menghujani dari langit. Tongkat kayu putih itu seperti pegunungan putih, dan setiap kali tongkat itu dicabut, ruang itu terguncang dengan keras. Hanya saja Ye Yunfei tidak benar-benar ingin melakukan sesuatu, tetapi hanya mundur. Berjalan, saat berikutnya, Ye Yunfei berkata kepada Iblis Es, dan membawa Iblis Es dan lelaki tua berpakaian abu-abu ke kedalaman ruang. Kamu tidak bisa melarikan diri. Pria tua pendek dan gemuk itu meraung dengan marah, melangkah maju, dan kemudian melakukan perjalanan ke kedalaman ruang. Namun, ketika lelaki tua, pendek dan gemuk itu bergegas ke kedalaman ruang, dia menemukan bahwa Ye Yunfei telah menghilang tanpa jejak. Ye Yunfei bergegas ke kedalaman ruang, segera berteleportasi ke menara hantu dengan setan es dan lelaki tua berpakaian abu-abu, dan kemudian membiarkan ulat naga bertanduk emas mengambil menara hantu pergi. Ulat naga bertanduk emas menggunakan hukum ruang khusus rasnya, dan melarikan diri tanpa jejak. Sialan, bagaimana mungkin anak ini begitu licin? Sangat mudah untuk melarikan diri di depanku. Petik 2. Pria tua pendek gemuk itu meraung lagi dan lagi, sangat tidak rela. Bab 1252. Saat pria tua pendek dan gemuk itu terus meraung, pria tua berpakaian hitam itu memimpin sekelompok ahli dari dunia lain dan bergegas ke kedalaman ruang. Mencari, pria tua berbaju hitam itu berteriak dengan suara yang dalam. Para master segera berpencar satu persatu, dan mulai mencari di kedalaman ruang ini. Namun, Ye Yunfei telah lama menghilang. Akhirnya, para master ini meninggalkan kedalaman ruang satu persatu, dan kembali ke dunia luar. Di langit di atas kota, orang-orang dari kedua sisi berdiri di udara, dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Terutama 4 master Dao Saping Realm, tubuh mereka sedikit gemetar karena marah. Jelas mereka telah menemukan sumber Kaisar, dan jaraknya sangat dekat. Mereka hendak menangkap sumber Kaisar, tetapi mereka diganggu oleh Ye Yunfei. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melihat sumber Kaisar meninggalkan. Tuan Pang, dapatkah Anda menyimpulkan keberadaan asal-usul Kaisar Chang? Pria tua berbaju hitam memandang Grandmaster Pang dan bertanya. Aku sudah melihatnya secara langsung, dan ada instruksi dari buah Dewa Hijau, jadi aku harus bisa menyimpulkan keberadaannya. Tapi itu butuh waktu. Petik 2. Grandmaster Pang berpikir sejenak,
mengangguk dan berkata, "Sangat bagus, Grandmaster Pang, tanpa basa-basi lagi, tolong segera simpulkan." Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu sangat gembira. "Oke, ayo kembali ke pesawat luar angkasa," kata Tuan Pang. Akibatnya, semua orang dari dunia lain kembali ke pesawat luar angkasa, dan Grandmaster Pang mulai berkonsentrasi untuk menyimpulkan keberadaan asal Chang Huang. Tuan Batu Kuning, Lu Wutian dan Nyonya Istana Bulan memandang Tuan Huangshi. "Biarkan aku mencoba." Tuan Huangshi mengerti apa yang mereka maksud dan katakan. Kemudian, Master Huangshi membawa Master Aliansi Chang Huang ini kembali ke pesawat luar angkasa, dan mulai menyimpulkan keberadaan asal Chang Huang. Lokasi tertentu di langit berbintang yang jauh. Ye Yunfei tiba-tiba berjalan keluar dari ruang yang dalam. Ye Yunfei memindahkan pria tua berpakaian abu-abu dan iblis es keluar dari menara hantu. Mereka tidak akan menyerah. Pria tua berbaju abu-abu itu memandangi planet di langit berbintang yang jauh dan berkata dengan suara yang dalam, "Ya, mereka pasti akan terus melacak asal-usul kaisar." Ye Yunfei mengangguk. "Saya harap Chang Huang Yuan akan lebih waspada setelah ketakutan tadi." Pria tua berbaju abu-abu berkata sambil menghela nafas. "Sayang sekali aku tidak cukup kuat untuk menghentikan mereka." Pria tua berbaju abu-abu itu sedikit kecewa. "Senior, sebenarnya akumulasimu sudah cukup. Hanya saja Anda terluka dalam pertempuran saat itu, yang meninggalkan bahaya tersembunyi pada tubuh Anda, sehingga Anda tidak dapat menerobos ke alam pembentuk Dao." Petik 2, kata Ye Yunfei tiba-tiba. Telah lama bersama pria tua berpakaian abu-abu itu, Ye Yunfei memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kultivasi pria tua berpakaian abu-abu itu. "Kamu benar, saya memang terluka dalam perang saudara tahun itu. Meskipun saya telah menyembuhkan lukanya, itu telah mempengaruhi kultivasi saya, jadi saya belum dapat menerobos sampai sekarang." Petik 2, pria tua berbaju abu-abu itu menghela nafas. "Senior, sebenarnya lukamu belum benar-benar sembuh, tapi berubah menjadi luka dalam yang lebih halus. Jika cedera Anda benar-benar sembuh, itu tidak akan memengaruhi kultivasi Anda." Petik 2, Ye Yunfei merasakan aura lelaki tua berbaju abu-abu itu dan berkata, setelah bergaul dengan lelaki tua berpakaian abu-abu itu selama beberapa waktu, Ye Yunfei belajar lebih banyak tentang situasinya, dan menemukan bahwa tubuh lelaki tua itu sebenarnya masih terluka, cedera internal yang lebih halus. Pria tua berbaju abu-abu itu terkejut. "Ya, senior, jika Anda tidak percaya, ikuti saja jalur meridian yang saya katakan, dan jika Anda beruntung selama seminggu, Anda akan tahu." Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Selanjutnya, Ye Yunfei menginstruksikan pria tua berpakaian abu-abu untuk menjalankan kekuatan spiritualnya sesuai dengan jalur meridian tertentu di tubuhnya. Seperti yang diharapkan, lukaku belum benar-benar sembuh. Setelah beberapa saat, wajah lelaki tua berpakaian abu-abu itu berubah drastis, dan dia bisa dengan jelas merasakan luka di tubuhnya. "Senior, kamu tidak perlu khawatir. Saya akan mengajari Anda teknik mengatur napas. Anda harus berlatih dengan rajin, dan saya akan memurnikan ramuan-ramuan untuk Anda minum. Saya percaya bahwa tidak akan lama lagi cedera Anda akan benar-benar sembuh. Ketika saatnya tiba, Anda dapat menerobos." Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Ye Yunfei, bisakah kamu membantuku menyembuhkan lukaku?" Pria tua berbaju abu-abu itu sangat gembira. "Seharusnya tidak apa-apa." Ye Yunfei mengangguk. "Ayo kembali ke Qianyu Xinghai sekarang. Tentara Qing Yun kita tidak perlu bergabung dengan aliansi Chang Huang," kata Ye Yunfei. "Ya, sebagian besar orang di aliansi Chang Huang adalah ambisi serigala. Mereka tidak hanya gagal melindungi asal-usul Chang Huang, tetapi mereka juga menjadi jahat terhadap asal-usul Chang Huang." Petik 2, pria tua berbaju abu-abu itu berkata dengan marah. Jadi, Ye Yunfei, lelaki tua berpakaian abu-abu dan iblis es memasuki pesawat ruang angkasa hijau dan kembali menuju Qianyu Xinghai. Namun, tidak lama setelah kapal terbang Ye Yunfei terbang, tiba-tiba, sesosok pendek muncul di langit berbintang di depan. Seorang gadis kecil berusia sekitar 5 atau 6 tahun. "Paman, bawa aku bersamamu." Gadis kecil itu menatap Ye Yunfei di kapal terbang dan berkata, "Asal-usul kaisar." Ye Yunfei terkejut dan tiba-tiba menghentikan kapal terbang itu. "Asal-usul kaisar ada di sini." Pria tua berbaju abu-abu dan iblis es juga tercengang, menatap sumber kaisar di langit berbintang di depan. "Paman, bisakah kau membawaku bersamamu? Orang jahat mengejarku lagi."
Petik 2. Gadis kecil itu melangkah keluar dan datang ke kapal terbang, berdiri di depan Ye Yunfei, menatap Ye Yunfei dengan mata yang menyedihkan. "Kau mau ikut denganku?" tanya Ye Yunfei. "Ya, paman adalah orang yang baik, mereka semua ingin menangkap saya, hanya paman yang membantu saya." Petik 2. Kata gadis kecil itu. Ye Yunfei mungkin mengerti apa yang sedang terjadi. "Saya membantunya melarikan diri sebelumnya, yang membuatnya merasa baik. Sekarang, para master dari dunia lain dan mereka dari aliansi Changhuang harus melacak asal-usul Changhuang lagi." Kaisar Changyuan ini memikirkan Ye Yunfei, jadi dia datang untuk mencari perlindungan. "Paman, jika kamu tidak membantuku, tidak ada yang akan membantuku." Gadis kecil itu menatap Ye Yunfei dengan sedikit harapan. "Biarkan dia ikut dengan kita agar kita bisa melindunginya." Pria tua berpakaian abu-abu itu berdiri di samping, sangat bersemangat, dan segera berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. "Baiklah, Anda pergi dengan kami." Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab, "Benar-benar, sangat bagus. Paman kamu sangat baik." Petik 2. Gadis kecil itu sangat bersemangat, dengan senyum di wajahnya. "Di depan saja, cepat, kelilingi langit berbintang ini." Petik 2. Pada saat ini, beberapa pesawat luar angkasa terbang dengan kecepatan penuh, menutupi langit berbintang dari segala arah. Kemudian, sosok-sosok ganas keluar dari pesawat luar angkasa. Ini, seorang master dari dunia lain akan datang. Pemimpinnya adalah Tai Sipang, lelaki tua berbaju hitam dan lelaki tua pendek dan gemuk. Asal-usul Kaisar Chang ada di langit berbintang ini. Saat ini, beberapa pesawat luar angkasa datang dari jauh dan berhenti di langit berbintang. Kemudian orang-orang dari aliansi Changhuang bergegas keluar dari pesawat luar angkasa ini. Tuan Yellowstone ada di antara mereka. Hampir pada saat yang sama, Tai Sipang dan Master Huangshi melihat ke kapal terbang tempat Ye Yunfei berada. Jelas, mereka semua menemukan jejak asal-usul Kaisar Chang. "Paman, mereka ada di sini." Gadis kecil itu panik dan bersembunyi di belakang Ye Yunfei. Bab 1253. "Denganku di sini, jangan takut." Ye Yunfei menghibur gadis kecil itu. "Kamu Yunfei, bagaimanapun juga, kita harus memastikan keamanan asal Changhuang." Pria tua berbaju abu-abu itu berkata. Ye Yunfei mengangguk. "Kamu Yunfei, biarkan Changhuang Yuan segera memasuki Menara Dao Surgawi. Menara Dao Surgawi dapat membantunya menyembunyikan auranya." Transmisi suara lelaki tua itu bergema di lautan jiwa Ye Yunfei. Bagus. Mendengar ini, Ye Yunfei merasa segar kembali. Jadi, Ye Yunfei segera menjelaskan kepada gadis kecil itu, dan kemudian meminta lelaki tua itu untuk memindahkannya ke pagoda Dao Surgawi. Saat ini, semua orang bergegas mendekat dan mengepung kapal terbang Ye Yunfei. "Kamu datang menemuiku, ada apa?" Ye Yunfei keluar dari kapal terbang dan berkata dengan tenang. "Ye Yunfei, apakah sumber Kaisar Chang ada di pesawat luar angkasamu?" Pria tua berbaju hitam itu bertanya langsung. "Ye Yunfei, saya menyarankan Anda untuk segera menyerahkan sumber Kaisar Chang. Dengan kekuatan Anda tidak memenuhi syarat untuk memiliki asal-usul Kaisar, itu hanya akan memberi Anda aliran masalah yang terus-menerus. Saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih." Petik 2. Pria tua pendek gemuk itu berteriak dengan suara yang dalam. Lu Wutian dan Nyonya Istana Bulan juga memandang Ye Yunfei dengan sangat tidak ramah. "Saya telah memperoleh asal-usul Changhuang, dan setelah peleburan, saya akan menjadi penguasa alam Changhuang. Pada saat itu, apakah saya masih takut akan masalah? Oleh karena itu, kata-kata ancaman Anda tidak berpengaruh pada saya." Petik 2. Ye Yunfei tersenyum dingin. "Kamu Yunfei, jadi kamu mengakui bahwa asal-usul Kaisar Chang telah dikendalikan olehmu, bukan?" Pria tua berbaju hitam itu maju selangkah dengan niat membunuh di matanya. 3 Master Dao Saping lainnya juga mengambil langkah lebih dekat ke Ye Yunfei, melepaskan tekanan energi yang mengepul, dan menghancurkan Ye Yunfei. Godaan asal-usul Changhuang terlalu besar, setelah dipastikan bahwa itu ada di tubuh Ye Yunfei, mereka pasti akan bergerak terlepas dari segalanya. "Asal-usul Kaisar dikendalikan oleh saya. Saya pikir Anda salah paham, saya tidak pernah berpikir untuk mengendalikan sumber Kaisar." Petik 2. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu Yunfei, kamu tidak perlu berdebat. Sumber Kaisar Changhuang harus ada di pesawat ruang angkasa Anda, segera serahkan, jika tidak,
Anda akan mati tanpa tempat untuk mengubur Anda. Petik 2. Pria tua pendek gemuk itu memarahi dengan tegas. Ye Yunfei, kamu sebaiknya menyerahkan sumber Changhuang. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu mendapatkan sumber Changhuang untuk sementara, itu tidak akan bertahan lama. Itu hanya akan membawa Anda bencana besar. Petik 2. Lu Wutian berkata kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei, kamu dan orang tua di sebelahmu telah berteriak-teriak untuk melindungi keselamatan Kaisar Changyuan, jadi mereka hanya bertindak, dan tujuanmu sebenarnya adalah untuk mengendalikan asal-usul Kaisar Changyuan. Pada saat ini, Nyonya Istana Bulan juga berkata sambil mencibir. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku tidak pernah berpikir untuk mengendalikan sumber Kaisar. Saya tidak tertarik dengan alam Kaisar tirani. Petik 2. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, Ye Yunfei, kamu masih berdebat. Sumber Kaisar Chang jelas ada di sini sekarang, jadi itu pasti jatuh ke tanganmu. Petik 2. Grandmaster Pang tiba-tiba berkata, Lelucon, langit berbintang ini sangat besar, dengan kemampuan asli Changhuang, dia bisa melarikan diri ke kedalaman ruang dan pergi kapan saja, kenapa harus jatuh ke tanganku? Apakah Anda, yang disebut ahli deduksi, mengandalkan tebakan? Anda ingin tahu apakah asal-usul Kaisar Chang ada dalam diri saya, dan Anda dapat menyimpulkannya dengan hati-hati, Anda akan tahu. Petik 2. Kata Ye Yunfei sambil mencibir. Mengapa kamu perlu menyimpulkan? Turunkan saja dan cari perlahan. Kata Tuan Pang. Gunakan energi ruang bersama-sama untuk memblokir ruang ini, mencegah Ye Yunfei dan Changhuang Yuan pergi melalui ruang. Pria tua berbaju hitam itu meraung. Ledakan. Segera, semua orang menampilkan energi ruang, perkasa dan perkasa, mengisi ruang, dan memblokirnya. Dalam keadaan seperti itu, Ye Yunfei ingin pergi melalui ruang angkasa, itu agak sulit. Karena, paksaan dan energi ruang yang dilepaskan oleh 4 master pembentuk Dao dan sejumlah besar Dao yang masuk terlalu kuat. Lakukan, pria tua berbaju hitam itu berteriak, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Pria tua pendek dan gemuk, Lu Wutian dan Nyonya Istana Bulan semuanya bergerak pada saat bersamaan. Jika sumber Changhuang benar-benar ada di Ye Yunfei, siapapun yang pertama kali menangkap Ye Yunfei akan mendapatkan sumber Changhuang. Oleh karena itu, keempat Master Dao Saping ini tidak mau ketinggalan. Pergilah, setan es meraung keras, melambaikan tongkat kayu putih di tangannya untuk terus memperbesarnya, dan menghancurkannya keempat Master Pembentuk Dao pada saat yang sama. Pada saat yang sama, dia menunjukkan hukum es dan salju, menciptakan gelombang yang mengepul arus dingin yang menyapu ke segala arah. 4 Master Dao Saping bergabung untuk menyerang Ice Demon, dan setelah beberapa gerakan, mereka secara bertahap mendapatkan keunggulan. Meskipun Ice Demon kuat dalam pertempuran, masih belum cukup untuk bertarung melawan 4 Master Dao Saping pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba melipat kedua telapak tangannya, dan sebuah pisau putih panjang muncul. Pisau waktu. Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk memegang pisau waktu di tangannya, dan memotongnya dengan satu pukulan. Waktu berhenti di ruang ini. 4 master dari Dao Saping Realm, dan beberapa dari Dao Entran Realm yang relatif dekat satu sama lain, bahkan Ice Demon dan lelaki tua berbaju abu-abu, semuanya membeku dan berhenti di sana. Rambut hitam Ye Yunfei juga memutih saat ini. Untuk menggunakan hukum waktu untuk memengaruhi 4 master pembentuk Dao, harganya terlalu tinggi. Ye Yunfei tahu bahwa dia hanya bisa menghentikan keempat Master Dao Saping ini untuk sesaat, dan dia bahkan tidak memiliki energi ekstra untuk membunuh mereka. Berjalan, dengan lambaian lengan bajunya, Ye Yunfei menggulung perahu terbang hijau, dan membawa Ice Demon dan lelaki tua berbaju abu-abu itu melewati kedalaman ruang. Ulat naga bertanduk emas, ambil menara hantu dan pergi. Ye Yunfei membawa lelaki tua berpakaian abu-abu dan iblis es ke menara hantu, dan berkata kepada ulat sutera naga bertanduk emas pada saat yang bersamaan. Memanggil, ulat naga bertanduk emas muncul dan langsung pergi dengan menara hantu. Klan ulat naga bertanduk emas memiliki hukum tata ruang khusus dan dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dengan cara yang aneh, sehingga sulit untuk dilacak. Dalam waktu kurang dari sedetik, tubuh keempat Master Dao Saping bisa bergerak. Suara mendesing, keempat Master Pembentuk Dao bergegas langsung ke kedalaman ruang tanpa ragu-ragu. Namun, saat ini, Ye Yunfei telah menghilang. Ho ho, 4 Master Dao Saping sedang mencari Ye Yunfei di kedalaman ruang ini, sambil meraung.
Tao lainnya juga bergegas ke kedalaman ruang satu demi satu, mencari Ye Yunfei. Namun, setelah lama mencari, mereka gagal menemukan jejak Ye Yunfei. Pada akhirnya, semua orang keluar dari kedalaman ruang, masing-masing dengan kepala tertunduk. Biarkan Ye Yunfei melarikan diri lagi. Ye Yunfei ini tidak mudah. Dia telah mempraktikkan hukum waktu di usia yang begitu muda. Tuan Pang menghela nafas. Grandmaster Pang, apakah asal-usul Chang Huang benar-benar ada di tubuh Ye Yunfei? Tanya lelaki tua berbaju hitam itu. Setengahnya mungkin ada di tubuh Ye Yunfei. Selain itu, meskipun asal-usul Chang Huang bukan di Ye Yunfei, ia memiliki hubungan yang baik dengan Ye Yunfei. Karena sumber Chang Huang pasti ada di langit berbintang tadi, dan Ye Yunfei juga ada di sini. Petik 2, kata Tuan Pang. Jika asal-usul Chang Huang benar-benar jatuh ke tangan Ye Yunfei, setelah dia bergabung, tidak ada seorang pun di seluruh alam Chang Huang yang akan menjadi lawannya. Ketika saatnya tiba, akan mudah baginya untuk berurusan dengan kita. Petik 2, pria tua pendek gemuk itu mengerutkan kening dan berkata, butuh waktu untuk mengintegrasikan asal-usul Chang Huang, bahkan untuk master pembentuk Dao, setidaknya butuh setengah bulan untuk mengintegrasikan asal-usul Chang Huang. Ye Yunfei hanya memiliki kekuatan untuk membuka lubang, saya perkirakan dia membutuhkan setidaknya 5 bulan untuk mengintegrasikan sumber asli Chang Huang. Oleh karena itu, kami masih memiliki kesempatan untuk merebut asal-usul Chang Huang darinya. Petik 2, Grandmaster Pang berpikir sejenak dan berkata, benar-benar, itu bagus, mulai sekarang, kami akan melakukan segala daya kami untuk memburu dan membunuh Ye Yunfei, dan kami harus mengambil kembali sumber asli Chang Huang. Petik 2, pria tua pendek dan gemuk itu berkata dengan gembira, belum terlambat, ayo pergi, ayo berburu dan bunuh Ye Yunfei. Pria tua berbaju hitam itu berkata, segera, orang-orang dari dunia lain ini memasuki pesawat luar angkasa dan pergi untuk mengejar dan membunuh Ye Yunfei. Dekrit, mulai sekarang, tugas terpenting aliansi Chang Huang kita adalah memburu dan membunuh Ye Yunfei. Terlebih lagi, sebarkan berita bahwa Ye Yunfei telah merebut sumber Chang Huang melalui cara-cara kotor, dan ingin mencapai ambisinya untuk mendominasi alam Chang Huang dengan mengendalikan sumber Chang Huang. Ye Yunfei adalah pengkhianat di dunia kita, semua orang bisa menghukumnya. Kerahkan seluruh alam Chang Huang untuk menghadapi Ye Yunfei. Petik 2, di langit berbintang, Lu Wutian berkata dengan lantang. Bab 1254. Sebuah kapal terbang hijau terbang dengan cepat di langit berbintang, menuju ke arah Qian Yu Xinghai. Ye Yunfei, lelaki tua berpakaian abu-abu dan iblis es semuanya ada di dalam pesawat. Kamu Yunfei, kamu baik-baik saja. Pria tua berpakaian abu-abu itu melirik rambut putih Ye Yunfei dan bertanya. Aku baik-baik saja, aku akan kembali normal setelah beberapa saat. Jawab Ye Yunfei, itu bagus. Pria tua berbaju abu-abu itu mengangguk dan merasa lega. Lagi pula, dia pernah melihat Ye Yunfei menggunakan time knife sebelumnya, jadi dia tahu apa yang sedang terjadi. Kamu Yunfei, mereka akan menebak bahwa sumber Kaisar Chang ada di tanganmu, dan kemudian mereka akan mengejarmu dengan panik. Selain itu, begitu berita menyebar, saya kira akan ada lebih banyak Master Dao Super Realm yang mendatangi Anda. Situasi Anda akan berbahaya. Petik 2, pria tua berbaju abu-abu itu sedikit khawatir. Selalu ada jalan keluar dari sebuah masalah. Karena kami memilih untuk melindungi asal-usul Kaisar Chang, kami harus menanggung akibatnya. Selain itu, saya tidak takut pada mereka, biarkan mereka datang. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, bagus, karena kami telah memilih untuk melindungi asal-usul Chang Huang, kami ditakdirkan untuk memiliki banyak musuh. Itu sama dulu, dan sekarang sama. Petik 2, pria tua berbaju abu-abu berkata sambil menghela nafas. Paman, apakah aku membuatmu kesulitan? Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba keluar dari Heavenly Dao Pagoda, berdiri di depan Ye Yunfei, dan bertanya dengan wajah kecilnya terangkat. Tidak, Putri Chang Huang, kamu tidak membuat kami kesulitan. Melindungimu adalah apa yang harus kami lakukan. Petik 2, sebelum Ye Yunfei bisa menjawab, lelaki tua berbaju abu-abu itu berkata dengan hormat kepada gadis kecil itu. Putri Chang Huang, Ye Yunfei tidak bisa menahan keterkejutannya. Saat itu, orang-orang di faksi kami semuanya menyebut Chang Huang Yuan sebagai Putri Chang Huang.
Pria tua berbaju abu-abu itu menjelaskan kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Jadi begitu, Ye Yunfei tertegun. Kakek, apakah kamu manusia yang melindungiku sebelumnya? Gadis kecil itu juga terkejut, menatap lelaki tua berbaju abu-abu itu dan bertanya. Ya, Putri Chang Huang, aku adalah salah satu manusia yang melindungimu saat itu. Petik 2, pria tua berbaju abu-abu itu dengan cepat menjawab. Bagaimana dengan orang lain? Ada banyak manusia yang melindungiku saat itu, kenapa hanya kamu yang tersisa sekarang? Gadis kecil itu bertanya dengan cemberut. Mereka semua mati, dan sekarang hanya aku yang tersisa. Pria tua berbaju abu-abu itu tidak bisa menahan matanya menjadi merah, dan dia berkata sambil menghela nafas. Dia memikirkan tuannya, sesama murid, semua rekan yang telah bertarung bersama pada tahun-tahun itu, dan menghabiskan tahun-tahun pertempuran berdarah itu bersama, tetapi sekarang dia ditinggalkan sendirian. Ada begitu banyak manusia yang melindungiku saat itu, tapi sekarang hanya ada sedikit dari kalian. Apakah itu karena aku tidak baik, dan semua orang semakin tidak menyukaiku? Gadis kecil itu sedikit dirugikan. Bukannya kamu jahat, tapi mereka terlalu jahat. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman, kakek, apakah kamu tidak menyukaiku? Gadis kecil itu bertanya, meskipun kecerdasan Chang Huang Yuan hanya setara dengan 5 atau 6 tahun, kemampuan persepsinya sangat kuat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Ye Yunfei dan lelaki tua berbaju abu-abu sangat baik padanya, jadi dia memiliki rasa ketergantungan dan takut kehilangannya. Kami akan selalu mencintaimu dan melindungimu. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata, sangat bagus. Gadis kecil itu sangat gembira. Selanjutnya, Ye Yunfei membiarkan gadis kecil itu memasuki pagoda Tiandao. Ini dapat menyembunyikan nafas dan mencegahnya untuk disimpulkan. Setengah hari kemudian, kapal terbang hijau kembali ke Qianyu Xinghai. Kamu akhirnya kembali. Begitu kapal terbang memasuki Qianyu Xinghai, Sangguan Han menyambutnya. Aliansi Chang Huang telah mengeluarkan perintah untuk memburu pengkhianatmu, memanggil prajurit dari seluruh alam Chang Huang untuk mengambil tindakan dan menanganimu bersama. Hal-hal tidak berjalan dengan baik. Sekarang, tidak hanya penyusup dari dunia lain yang ingin berurusan denganmu, tetapi aliansi Kaisar juga menganggapmu sebagai musuh. Sekarang, orang-orang dari kedua dunia menentang Anda. Petik 2, Sangguan Han berkata, aku sudah menebaknya, mereka ingin datang pada saya, jadi ayolah. Petik 2, jawab Ye Yunfei, untuk situasi ini, pria tua berbaju abu-abu dan Ye Yunfei sudah menduganya. Lagi pula, daya pikat asal Kaisar terlalu besar. Sekarang ada desas-desus di mana-mana bahwa sumber Kaisar Chang telah jatuh ke tanganmu. Apakah itu benar? Sangguan Han tiba-tiba bertanya dengan lembut. Oh, apa yang kamu tanyakan tentang ini? Mungkinkah Anda juga memiliki pemikiran tentang asal-usul Kaisar Chang? Petik 2, Ye Yunfei menatap Sangguan Han dengan senyum tipis. Jika aku tidak bertemu denganmu, aku pasti akan memikirkan tentang sumber Kaisar Chang Huang. Lagi pula, dengan bergabung dengan sumber Kaisar Chang, seseorang dapat menjadi penguasa dunia ini, memerintah dunia, dan tidak seseorang akan tergoda. Namun, saya sudah lama bersamamu dan telah terinfeksi oleh Anda, sekarang saya benar-benar tidak tahu tentang asal-usul Kaisar. Ye Yunfei, saya tahu bahwa cita-cita Anda pasti bukan di alam Chang Huang, suatu hari, Anda akan keluar dari alam Chang Huang untuk menjelajahi dunia luar yang lebih luas dan mengejar seni bela diri yang lebih tinggi daripada alam Chang Huang. Di matamu, alam Chang Huang hanyalah sebuah kolam kecil. Nak, kamu bisa memiliki cita-cita yang begitu besar, bagaimana aku bisa tertinggal di belakangmu? Jangan khawatir, saya tidak memperhatikan penguasa alam Chang Huang belaka. Petik 2, Sangguan Han menepuk dadanya dan berkata dengan murah hati. Faktanya, alasan utamanya adalah Ye Yunfei. Dia tahu bahwa Ye Yunfei dan lelaki tua berbaju abu-abu ingin melindungi sumber Chang Huang, jadi dia melepaskan ide untuk merebut sumber Chang Huang sejak lama. Baiklah, kata Ye Yunfei, lihat Tuan Istana Ye, Liu Deming, Mao Wanli dan Gao Hui mendatangi Ye Yunfei pada saat bersamaan, memberi hormat dan berkata, Tuan Ye, saya baru saja menerima pesan dari aliansi Chang Huang. Kata Liu Deming, oh, pesan apa yang dikirim aliansi Chang Huang? Petik 2, Ye Yunfei terkejut dan bertanya, pesan ini sangat tidak menghormati Tuan Istana Ye. Liu Deming sedikit ragu. Katakan saja, kata Ye Yunfei,
Pesan dari aliansi Changhuang terutama untuk mengatakan bahwa Tuan Istana Ye telah mengkhianati alam Changhuang dan tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin tentara King Yun. Biarkan semua tentara King Yun kita melapor ke markas besar aliansi Changhuang segera dan menjadi Changhuang mulai sekarang menjadi bagian dari aliansi. Kata Liu Deming, betapa tidak masuk akal, orang-orang yang benar-benar mengkhianati dunia kita sebenarnya adalah orang-orang dari aliansi Changhuang. Mereka semua berhati serigala. Mereka tidak hanya gagal memenuhi tanggung jawab mereka untuk melindungi asal-usul Changhuang, tetapi mereka hanya ingin merebut asal-usul Changhuang. Sekarang dia menggigit kembali. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu sangat marah. Lewati perintah dan biarkan semua orang memilih sendiri. Jika kamu ingin bergabung dengan aliansi Changhuang, kamu bisa pergi. Aku tidak akan berhenti atau mempersulit. Begitu juga kalian bertiga. Petik 2. Ye Yunfei melirik Liu Deming, Mao Wanli dan Gao Hui, dan berkata, Gubernur Ye telah memperlakukan saya dengan baik, dan saya telah memutuskan untuk mengikuti Tuan Istana Ye. Terlebih lagi, saya percaya bahwa Tuan Istana Ye tidak akan pernah mengkhianati alam Changhuang. Petik 2. Liu Deming segera berkata, kami sudah lama memutuskan untuk mengikuti Tuan Istana Ye. Mao Wanli dan Gao Hui berkata serempak tanpa ragu. Kamu harus memikirkannya dengan jelas. Sekarang penjajah dari dunia lain sangat membenciku, dan orang-orang dari aliansi Changhuang juga menganggapku sebagai musuh. Jika kamu mengikutiku, itu sama saja dengan menjadi musuh keduanya, dunia. Kata Ye Yunfei, kami sudah menemukan jawabannya. Apapun yang terjadi, kita semua memilih untuk mengikuti Palace Master Ye. Petik 2. Liu Deming, Mao Wanli dan Gao Hui saling memandang dan berkata pada saat bersamaan. Bab 1255. Bagus. Ye Yunfei mengangguk. Pergi dan sampaikan apa yang baru saja aku katakan kepada semua anggota pasukan King Yun. Jika ada yang ingin pergi, biarkan mereka pergi. Kata Ye Yunfei. Tuan Ye, kami mengerti. 3 Liu Deming berbalik dan pergi. Senior, aku akan mengajarimu teknik mengatur napas. Selama periode waktu ini, kamu dapat mundur dan berlatih dengan senjata ajaib luar angkasaku, dan pertama-tama sembuhkan lukamu sepenuhnya. Saya akan memperbaiki sekumpulan ramuan untuk Anda ambil. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada pria tua berbaju abu-abu itu. Bagus. Pria tua berbaju abu-abu itu mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei kembali ke markas tentara King Yun, memasuki tendanya, dan memasuki menara hantu bersama dengan pria tua berpakaian abu-abu itu. Ye Yunfei menyisir ingatannya, berbagai latihan yang cocok untuk penyesuaian dan penyembuhan napas, memilih salah satunya, dan mengajarkannya kepada lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Zhou Tianjue kecil ini luar biasa. Saya kira itu tidak hanya dapat menyembuhkan luka saya, tetapi juga sangat membantu kultivasi saya. Petik 2. Pria tua berpakaian abu-abu itu sangat bersemangat setelah mempelajari formula yang diajarkan oleh Ye Yunfei beberapa kali. Ya, Zhou Tianjue kecil ini dapat meningkatkan kualitas kultivasimu. Ye Yunfei mengangguk. Senior, kamu harus berlatih di pintu tertutup terlebih dahulu, dan aku akan memperbaiki ramuan-ramuan untuk mengobati lukamu. Kata Ye Yunfei. Oke. Pria tua berbaju abu-abu itu mengangguk, lalu mulai berkonsentrasi untuk berlatih Xiao Zhou Tianjue. Ye Yunfei menemukan tempat yang sunyi di menara hantu, mengeluarkan tripod alkimia, dan memulai alkimia. Dalam beberapa hari, Ye Yunfei memurnikan sejumlah pil. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah pil peringkat keempat dan kelima. Ye Yunfei, apakah kamu memurnikan pil ini? Anda sebenarnya seorang alkemis kelas 5. Petik 2. Pria tua berpakaian abu-abu itu mengambil Ye Yunfei dan menyerahkannya setumpuk pil bahan kimia. Dia sangat terkejut. Ya, Ye Yunfei mengangguk dan menjawab. Seorang alkemis kelas 5, di alam Changhuang, sudah cukup untuk menjadi tamu dari sekte besar dari 3 lautan bintang besar. Pria tua berbaju abu-abu itu menghela nafas. Senior, penyembuhan itu penting, kamu harus berkonsentrasi pada penyembuhan. Setelah tubuh Anda sembuh total, saya yakin Anda akan dapat segera menerobos ke alam pembentuk Tao. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Kamu Yunfei, terima kasih. Jika saya tidak bertemu dengan Anda, saya mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam pembentuk Tao. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata dengan penuh terima kasih. Setelah menyempurnakan alkimia, Ye Yunfei keluar dari menara hantu.
Tuan Istana Ye, saya telah menyampaikan perintah Anda kepada semua anggota tentara King Yun. Tidak ada yang tersisa. Semua anggota pasukan King Yun menyatakan bahwa mereka akan dengan tegas mengikuti Tuan Istana Ye. Sekarang, semua anggota pasukan King Yun berada di luar tenda utama Ye Gong. Petik 2. Liu Deming datang ke kemah Ye Yunfei dan berkata kepada Ye Yunfei, "Oke, aku akan keluar dan menemui mereka." Ye Yunfei sudah lama merasakan bahwa ada banyak orang berdiri di luar kamp. Lihat Tuan Istana Ye, semua anggota tentara King Yun bersedia mengikuti Tuan Istana Ye. Petik 2. Segera setelah Ye Yunfei memimpin Liu Deming keluar dari kamp, terdengar gemuruh yang menggelegar. Semua anggota tentara King Yun memandang Ye Yunfei dengan hormat. Anggota pasukan King Yun ini semuanya adalah prajurit di Lautan Bintang yang pernah dipulihkan oleh Ye Yunfei. Beberapa waktu yang lalu, Ye Yunfei memimpin mereka untuk memulihkan satu demi satu Lautan Bintang, memenggal kepala demi sekumpulan penyerbu. Mereka telah lama diyakinkan tentang Ye Yunfei. Sangat bagus. Lewati perintah, mulai sekarang, perkuat pelatihan, terutama formasi pertempuran setan surgawi dan formasi pertempuran naungan bumi, dan berusaha untuk meningkatkan kekuatan tempur kedua formasi pertempuran ini dalam waktu singkat. Selanjutnya, pasukan King Yun kita akan menghadapi musuh yang lebih kuat. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan keras. Ya, semua anggota pasukan King Yun menjawab serempak. Semuanya, ayo bertindak sekarang untuk berlatih formasi pertempuran iblis surgawi dan formasi pertempuran iblis bumi. Liu Deming melambaikan tangannya dan memimpin pasukan untuk berlatih. Tentara King Yun sendirian tidak bisa menghadapi musuh dari dua dunia. Sangguan Han datang. Bukankah kita masih di sana? Kata Ye Yunfei. Awalnya, kamu membentuk tentara King Yun untuk berperang melawan penjajah dan membantu orang-orang di dunia ini. Akibatnya, orang-orang di dunia ini juga menjadi musuh Anda sekarang. Petik 2. Sangguan Han berkata, yang disebut aliansi Changhuang hanyalah aliansi dari beberapa kekuatan besar. Dalam pikiranku, mereka tidak bisa mewakili orang di dunia ini. Ye Yunfei mencibir. Itu juga, Sangguan Han mengangguk. Saat ini, memanggil. Di langit berbintang di kejauhan, lebih dari selusin pesawat ruang angkasa datang dari jauh, berbaris, dan berhenti di depan kamp tentara King Yun. Kemudian, sejumlah besar orang bergegas keluar dari pesawat ruang angkasa pertama. Di antara puluhan master yang telah memasuki alam Tao, yang terkuat adalah 3 master yang telah memasuki tahap akhir dari alam Tao. Ye Yunfei, kami adalah anggota Sekte Jietian. Anda membunuh begitu banyak orang dari Sekte Jietian kami sebelumnya, itu adalah perseteruan berdarah. Namun, jika Anda dapat menyerahkan sumber Kaisar Chang, maka permusuhan antara kami dan Anda dapat dimusnahkan. Jika tidak, seorang lelaki tua berjubah biru keluar semakin banyak, menatap Ye Yunfei dengan galak dan agresif. Dia berteriak keras. Membunuh mereka semua. Sebelum lelaki tua berjubah hijau selesai berbicara, Ye Yunfei melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata, bergemuruh, memegang tongkat kayu putih di kedua tangan, Ice Demon langsung menyerbu, dan memukul dengan tongkat itu. Engah-engah, tongkat kayu putih di tangan Ice Demon bangkit melawan angin, seperti pegunungan putih yang mendorong melintasi langit berbintang, menjatuhkan orang-orang dan kuda Sekte Jietian yang terbang terbalik kemanapun itu lewat. Memanggil, klon darah juga bergegas dan mulai menyerap esensi darah. Ada musuh, membunuh. Petik 2. Pada saat ini, Liu Deming, Mao Wanli, dan Gao Hui memimpin pasukan King Yun dan menyerbu, membentuk puluhan formasi pertempuran iblis surgawi dan formasi pertempuran iblis bumi, dan mulai bertarung dengan pasukan Sekte Jietian. Kekuatan tempur Ice Demon terlalu kuat. Selama pertempuran, dia langsung memungkapkan tubuhnya dan berubah menjadi raksasa dengan ketinggian lebih dari 100 meter dan seluruh tubuhnya ditutupi rambut putih. Bunuh banyak orang yang memotongnya langit. Tuan Alam Dao, Ye Yunfei, ada Master Dao Saping di sampingmu. Tidak heran begitu banyak lautan bintang dapat dipulihkan dari pasukan penjajah. Tarik dengan cepat. Petik 2. Pria tua berjubah hijau itu menjadi pucat karena ketakutan ketika dia melihat Ice Demon yang sedang melakukan pembunuhan. Dia berbalik dan melarikan diri. Awalnya, dia mengira pasukan King Yun hanya terdiri dari prajurit Xinghai biasa, dengan kekuatan terbatas, dan dengan kekuatan Jietian Jiao, itu dapat dengan mudah ditangani. Oleh karena itu, setelah menerima berita bahwa sumber Changhuang telah jatuh ke tangan Ye Yunfei,
dia segera membawa sekelompok orang dari Sekte Jietian untuk bergegas ke sana secepat mungkin, berniat merebut sumber Changhuang dari rumah Ye Yunfei. Sekarang, dia menemukan bahwa ada master pembentuk Dao yang begitu kuat di samping Ye Yunfei, dan dia kehilangan semua semangat juang. Anggota lain dari Sekte Jietian berjuang untuk bertahan. Melihat lelaki tua berjubah hijau memimpin pelarian, mereka berbalik dan melarikan diri satu persatu jika mereka tega bertarung lagi. Mengejar, Liu Deming, Mao Wanli dan Gao Hui memimpin pasukan untuk mengejar dan membunuh mereka. Memanggil, avatar vampir juga mengejar mereka, menatap mereka yang memasuki alam Dao. Di mana harus melarikan diri. Setan es mengarahkan pandangannya pada lelaki tua berjubah hijau, dan berjalan mengejarnya. Setelah beberapa saat, hampir semua anggota Sekte Jietian terbunuh. Bahkan lelaki tua berjubah hijau itu terluka parah oleh Ice Demon, dan kemudian diserahkan ke klon darah. Hanya segelintir yang lolos dalam kekacauan itu. Kekuatan klon darah telah meningkat pesat. Selanjutnya, lebih banyak orang akan menggangguku, dan avatar vampir juga akan memiliki lebih banyak esensi darah yang dapat disempurnakan dan diserap. Tidak akan lama sebelum avatar vampir dapat memiliki kekuatan tempur alam pembentuk Dao. Tanpa diduga, tubuh utama saya hanya pada level lubang terbuka, dan kekuatan avatar saya akan mencapai level membentuk Dao. Petik 2. Ye Yunfei merasakan aura klon darah dan sangat puas. Dalam pertempuran ini, dengan kerjasama Ice Demon, darah dari puluhan master tingkat Dao dari Sekte Jietian semuanya diserap oleh klon darah. Bersambung,